Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, apa kabar semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah khair. Masya Allah, ini Bapak Ibu yang luar biasa sudah hadir tepat waktu nih, kita langsung buka. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah alamin, kita bisa sama-sama hadir melalui Zoom meeting, walaupun kita bersama-sama di sini mungkin ada yang dari kota yang jauh-jauh nih sepertinya. Boleh absen dulu Bapak Ibu sambil menunggu Ustadz ya. Dari kota mana saja nih yang hadir pada malam hari ini? Silahkan dicek ya. Dari mana saja Bapak Ibu? Boleh open mic juga nggak apa-apa deh kalau nggak ya. Ya Alhamdulillah kita di sini ini dibuka ya, udah dibuka ya, udah. Silahkan. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita. Nah, Masya Allah dari Bandung. Ya, dari mana lagi nih hadir? Dari Medan. Ya, dari kota mana saja Bapak Ibu? Oke, dari Palu, Masya Allah. Nah, ini yang gini-gini nih, semangat kita nih. Dari jauh, dari Palu, itu hadir ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Saya tak lupa selawat beri salam untuk sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah Cilacap mantap Pak Mimin ya. Oke, baik langsung saja. Alhamdulillah kita sudah hadir bersama-sama di sini dan alhamdulillah Ustadz Yusron sudah hadir juga bersama kita. Sebelum saya lanjutkan untuk ke materi, ya perkenalkan kami dari Kafawari Center. Saya Rahmat Junaidi. Saya ya sebagai malam hari ini membuka ya untuk dan juga memperkenalkan diri bahwa kami dari Kafawari Center, saya Rahmat Junaidi bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli yang membentuk lembaga edukasi bisnis yang bernama Kafah Waris Center. Lembaga edukasi yang saat ini khusus membahas ilmu faraid, ilmu waris, di mana saat ini inilah yang kami melihat. Nah, kebetulan saya sendiri yang mendapatkan awalnya musibah ya, seperti kebanyakan kita tentunya ketika ada orang tua meninggal, apalagi kalau sudah keduanya meninggal, seperti saya waktu itu terakhir Ibunda rahimahullah meninggal, dan saya bingung mau bagaimana. Ketika saya sudah tahu dan kenal sama Ustadz Yusron, saya jumpai dan langsung meminta bantuan ya. Karena kalau kebanyakan orang kan kalau bisa bagi rata saja, apalagi anak perempuan itu sudah banyak membantu orang tuanya semasa hidup ya. Karena ada yang seperti itu orang tuanya tinggal bersama anak perempuannya. Jadi yang mengurus orang tua anak perempuan. Tapi kok ternyata malah ketika warisan dibagi, anak perempuan malah lebih sedikit daripada anak laki-laki. Wah, nggak adil, bagi rata aja gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah waktu itu saya setelah mendapatkan gambaran dari Ustadz Yusron, nah ini yang digunakan berbeda dari yang umum, di mana Ustadz Yusron menggunakan teknik mind mapping dalam memberikan ya pengajaran tentang ilmu waris ini. Ya, metode Bagan yang memudahkan kita, walaupun mungkin ahli waris yang bakal menerima itu banyak, tapi bisa jadi mudah gitu. Dan ketika belajar itu menyenangkan. Alhamdulillah saya sebagai praktisi yang memang senang membuat event sebagai trainer ya akhirnya bersepakatlah mengadakan pembelajaran membangun bisnis lembaga edukasi ini yang kami kasih nama Kapawari Center. Alhamdulillah kita sudah berjalan 1 tahun lebih. Nah, insya Allah kami akan terus berbagi kepada Bapak Ibu ya dalam bentuk baik itu seminar, webinar maupun training. Nah, hasil akhir yang kami inginkan adalah Bapak Ibu bisa menyelesaikan kasus waris tidak hanya dengan bantuan dari kami, dari Ustadz,
dari Kafahwari Center, tapi harapannya Bapak Ibu bisa nantinya juga menyelesaikan kasus waris yang Bapak Ibu jumpai di masyarakat. Jadi Bapak Ibu betul-betul sebagai penerus ya ilmu waris yang mana ini ilmu yang akan pertama kali dicabut nantinya, tapi Bapak Ibu bisa membantu ketika ada kasus waris dijumpai di masyarakat, di tetangga, yang paling dekat ya keluarganya lah. Nah, itulah yang kami harapkan. Nah, namun karena banyaknya orang ketika diajak belajar training ilmu waris ini, pemikirannya, mindsetnya itu buat mumet, menjelimet, buat tes susah payah, akhirnya mereka ogah atau mundur dari belajar training ilmu waris ini. Nah, inilah kami dari Kafah Waris Center berusaha mengajak Bapak Ibu ya mengadakan beberapa kegiatan termasuk pada malam hari ini. Nah, jadi malam hari ini salah satu kami ingin membuka wawasan pemahaman Bapak Ibu bahwa ilmu waris ini penting agar tidak salah kita dalam melaksanakannya. Karena ilmu waris ini jelas-jelas Allah turunkan, Allah nyatakan itu di Al-Quran langsung gitu ya, langsung jelas aturannya. Nah, sementara banyak kita kok malah menganggap ini wah biasa saja, nggak apa-apa yang penting adil. Kata-kata adil itu memang kata-kata yang baik, yang positif. Tapi ketika kita tidak menjalankan syariat apa yang diperintahkan Allah, tentu ini menjadi suatu hal yang bermasalah tentunya ya. Makanya ada banyak pertanyaan, apakah kalau bagi rata itu tidak sesuai hukum Allah? Nah, ini jelas-jelas sebenarnya, tapi tanya itu tetap ada. Kalau kami bagi rata itu bagaimana? Salah atau benar? Apakah jadi berdosakah kami kalau kami membagi rata harta warisan yang ditinggalkan orang tua? Nah, semuanya itu insya Allah pada malam hari ini akan kita kupas tuntas ya. Akan dibedah sama Ustadz bahwa kalau pembagian waris itu secara hukum Islam bagaimana? Apakah adil itu kalau dibagi rata? Atau bolehkah bagi rata? Dan kalau boleh bagaimana caranya? Nah, inilah yang akan kita coba simak pada malam hari ini. Bapak Ibu yang hadir, ya selamat ya beruntung ya, bisa meluangkan waktunya karena kasus ini kasus yang umum dan sangat banyak. Nah, harapan kami ya sebarkanlah. Kalau ternyata masih ada, sampaikan ya bahwa ternyata kalau pembagian waris itu bagaimana, dan kalaupun mau dibagi rata itu solusinya bagaimana. Nah, nantikan di sesi berikutnya bersama Ustadz Muhammad Yusran Ramli. Nah, Ustadz Muhammad Yusran Ramli ini saya perkenalkan, beliau Ustadz yang memang sudah banyak membantu menyelesaikan kasus waris, baik itu di masyarakat secara offline maupun secara online. Alhamdulillah ya, berbagai kalangan sudah banyak yang dibantu. Dan alhamdulillah kami dari Kafawari Center memberikan training juga secara online dan offline. Kalau online kami adakan insya Allah dalam waktu 2 atau 3 bulan sekali. Nah, kalau offline itu di hotel juga ada, kita gunakan itu juga sama ya, sekitar 3 bulan sekali. Nah, hanya memang kondisi posisi kami berada di kota Medan. Jadi untuk saat ini offline itu masih sering diadakan di kota Medan. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau diadakan di kota lain. Nah, kami membuka kerjasama bagi Bapak Ibu yang mungkin ya punya pengalaman juga sebagai IO atau Bapak Ibu punya komunitas atau punya perusahaan yang ingin diberikan ilmunya tentang waris ini atau faraid ini, kami siap untuk membagikannya. Ya bisa diundang ke kotanya atau juga offline ataupun mau online gitu. Insya Allah siap. Alhamdulillah Ustaz Muhammad Yusran Ramli sudah banyak membantu masyarakat dan bahkan pernah membantu menyelesaikan kasus waris yang jumlah penerima waris itu sangat banyak Bapak Ibu, yaitu 300 orang. Masya Allah ya, 300 orang kalau diurut itu banyak banget, tapi Alhamdulillah itu sudah bisa diselesaikan dan sudah disahkan oleh MUI. Dan ini ya kok bisa banyak, yaitu salah satu kesultanan yang ada di Nusantara ini, waktu itu masih ada peninggalannya, ya warisan yang belum dibagikan, nah itulah dibagikan. Nah itu udah berapa turunan itu ya. Alhamdulillah selesai dan sekarang waktunya kita berbagi nih untuk Bapak Ibu di sini. Nah, semoga topik yang kita bahas pada malam hari ini bolehkah bagi rata harta warisan yang ditinggalkan orang tua kita. Nah, mari kita simak penyampaiannya oleh Ustaz kita. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama, alhamdulillah sini sudah ramai yang hadir, ya mari kita bersama-sama membacakan
Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan akan mendapatkan lebih banyak berkah bacaan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini telah Ustaz Muhammad Islam Kamli telah hadir bersama kita. Untuk ini kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, suara Ustaz terdengar dengan jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik, ini sudah ada langsung pertanyaan ya, nanti kita jawab. Baik, Bapak Ibu, tentunya ini ada rekaman, namun nanti di akhir akan kami coba sampaikan bagaimana jika Bapak Ibu mau mendapatkan materi dan rekamannya ya. Oke, Bapak Ibu, Bisa dijadikan co-host ya, Pak oke, Rahmat. kita langsung saja untuk menyimak materi dari Ustadz, dan ini Ustadz sebagai co-host sudah bisa untuk membagikan materi kepada Ustadz. Untuk ini kita langsung akan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Oke, sudah muncul, tinggal di show. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di webinar ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang waris bagi rata, bolehkah? Tentunya sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita, uswah kita, qudwah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersolawat dan juga berupaya mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam segala kehidupan kita. Insya Allah kita niatkan belajar kita malam hari ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu daripada wasiat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat Abi Hurairah. Nah, apa wasiatnya? Ta'allamul faraid wa 'allimuhun nasa. Ya, jadi hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid dan ajarkan ilmu ini kepada orang lain atau kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid itu adalah nisful ilmi. Dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu ini nanti akan menjadi ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah di akhir zaman dari umat ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad yang masih sempat memahami ilmu ini dan mengajarkannya kepada manusia sebelum ilmu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kali senang sekali bersama Bapak Ibu untuk sharing ya. Ya, kenapa? Karena selalu hadir di dalam majelis ilmu itu adalah bagian daripada nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Ya. Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari ada meriwayatkan hadis mayyuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Ya. Jadi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam hidupnya, maka caranya adalah yufaqihu fiddin. Maka dia diberikan kefakihan atau kepemahaman dalam agama. Ya, hadirnya kita di majelis ilmu kita pada malam hari ini bagian daripada cara Allah memberikan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memahami
hukum-hukum dalam agama ini, kita kemudian tergerak untuk terikat dengan hukum-hukumnya, dan kemudian hidup sesuai dengan aturan Islam. Malam hari ini kita akan membahas salah satu bagian daripada syariat Islam yang sudah mulai banyak tidak dipahami, bahkan boleh dikata dianggap kurang banyak dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Karena dianggap bisa diatur menurut akal manusia. Ya. Yaitu apa? Yaitu tentang hukum faraid. Ya. Nah, kita akan membahas tentang waris bagi rata bolehkah. Ya. Yang pertama, sebelum kita membahas tema ini, kita perlu memahami tentang bagaimana pandangan Islam tentang harta. Ya. Nah, kalau kita membaca ayat Al-Quran, maka Islam memiliki pandangan yang unik, pandangan yang khas tentang harta tersebut. Dalam pandangan Islam, seluruh harta yang ada di muka bumi ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Jadi milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat tentang harta, ya, bahasanya itu seringkali dikaitkan atau diidofahkan dengan kepemilikan milik Allah, ya, mimmalillahi, dari harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara pandang bahwa harta itu hukum asalnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kemudian akan membentuk cara pandang yang khas, ya, bagi seorang muslim tentang bagaimana memandang sekaligus melihat cara pengaturan harta tersebut, yang nanti akan berbeda dengan sistem di luar Islam. Ya. Kalau sistem di luar Islam itu mungkin menganggap harta itu adalah milik manusia, sehingga pengaturannya diserahkan kepada akal manusia. Maka dalam Islam harta itu dipandang adalah milik Allah, titipan Allah kepada manusia yang pengaturannya itu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita juga dibentuk cara pandang bahwa tugas utama manusia di muka bumi itu adalah dalam rangka untuk taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kemudian dari dua cara pandang tersebut, kita kemudian masuk kepada hukum tentang ketentuan daripada waris. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Al-Quran, pembahasan tentang waris ini adalah pembahasan yang sangat rinci dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca hukum-hukum tentang sholat, hukum tentang puasa, hukum tentang haji, maka perintahnya di dalam Al-Quran itu hanyalah sifatnya mujmal, ya, sifatnya global saja. Ya, ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka kita hanya diperintahkan untuk aqimis sholat atau wa'atuz zakah, mengeluarkan zakat. Nah, namun kemudian perincian untuk tentang tata cara sholat, tata cara zakat, harta apa saja yang wajib dizakati, bagaimana ketentuannya, baik itu nisab maupun haulnya, itu kita pelajari dari contoh yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi untuk hukum waris, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di dalam Al-Quran sekaligus merinci siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Ya, itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang merincinya.
Jadi tidak kita ambil daripada hadis Nabi. Oleh karena itu siapa yang menjadi ahli waris dan berapa porsi warisnya itu langsung kita dapatkan keterangannya dari Al-Quran. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Ini menunjukkan bahwa faraid atau pembagian waris ini sesuatu yang sangat penting ya. Nah, kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, maka ada 3 ayat ya. Ada 3 ayat utama yang merinci siapa saja yang menjadi calon ahli waris dan berapa porsi warisnya. Nah, itulah yang kita dapati di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci siapa yang menjadi ahli waris di ayat 11 dan 12, maka ayat itu ditutup dengan surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Ya. Di awal ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa pembagian harta waris itu adalah yusikumullah. Ini adalah wasiat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada itu kepada kalian manusia. Nah, setelah dirinci siapa yang menjadi calon ahli waris dan berapa bagian warisnya, kemudian ditutup dengan penjelasan di ayat ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tilka hududullah. Jadi hukum-hukum atau pembagian harta warisan tersebut adalah hududullah. Ini adalah hudud, batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'illah wa rasulah. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Dia akan kekal di dalam. Wa zalikal fawzul azim. Dan dimasukkan ke dalam surga ya, itu adalah al-fawzul azim. Ini adalah kemenangan yang sangat besar. Nah, sebaliknya, siapa yang kemudian tidak mau taat pada aturan Allah dalam pembagian harta waris, ya, termasuk juga ketentuan-ketentuan syariat yang lain tentunya, maka ada ancaman. Apa ancamannya? Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah. Ya, kemudian yata'adda, melanggar ya hududan, yaitu batasan-batasan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa ancamannya? Yudakhilhu naron khalidan fiha. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha. Dia akan kekal di dalam. Walahu azabun muhin. Dan masuk ke dalam neraka itu adalah azabun muhin. Itu adalah azab atau siksa yang menghinakan. Nah, bisa kita lihat bahwa dimasukkan ke dalam surga itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai al-fawzul azim. Sementara masuk ke dalam neraka itu disebut sebagai azabun muhin. Nah, dari sini itu kemudian para ulama menyebutkan bahwa menerapkan hukum waris itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada perintah, lalu kemudian ada reward berupa pahala dimasukkan ke dalam surga, dan apabila melanggar maka kemudian akan ada ancaman, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini pembahasan usul fikih. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa hukum faraid itu berarti hukumnya adalah wajib. Jadi fardu ain ya. Jadi setiap ada orang yang wafat maka hartanya wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid atau hukum waris setiap individu kaum muslimin. Nah, dari mana dalilnya? Dari ayat ini ya. Jadi penarikan dalilnya itu termasuk dari ayat ini. Di samping itu jelas di dalam surah An-Nisa ayat 11 disebutkan yusikumullahu. Ini adalah wasiat daripada Allah kepada manusia atau kepada kaum muslimin. Ini kewajiban membagi harta waris sesuai dengan hukum faraid. Nah, oleh karena itu maka sebagai seorang muslim, maka kita memiliki cara pandang yang khas, ya, cara pandang yang jelas tentang pembagian waris tersebut. Yang pertama bahwa hukum faraid itu atau hukum waris itu adalah pembagian dari Allah.
Ya, pembagian dari Allah. Kenapa kita sebut pembagian dari Allah? Yang pertama bahwa harta yang mau dibagikan itu adalah mimma lillahi. Itu adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada manusia. Yang ketika dititipkan kepada manusia dan orang yang dititipi itu kemudian wafat, harta itu kembali lagi kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pemiliklah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mengatur siapa yang akan dia berikan harta tersebut dan berapa bagiannya masing-masing. Nah, siapa yang diinginkan oleh Allah diberikan, itulah orang-orang yang ditetapkan dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nah, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi pembagian waris dalam Islam itu adalah pembagian dari Allah. Maka apabila ada orang yang kemudian mendapatkan harta waris, misalnya suaminya yang wafat, itu sesungguhnya bukan harta suaminya yang dia ambil ya, tapi itu adalah harta yang diberikan oleh Allah, jatah yang diberikan oleh Allah melalui peninggalan daripada suami. Itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menentukan bahwa dia bisa dapat, yaitu melalui jalan apa? Melalui jalan pernikahan. Dan Allah juga yang kemudian bisa menentukan apabila dia sudah katakanlah bercerai, maka Allah juga yang menentukan bahwa dia tidak dapat lagi dari harta suaminya. Ya, oleh karena itu karena yang membaginya itu adalah Allah, maka ini adalah pembagian dari sang pemilik harta tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita harus membangun sebuah persepsi bahwa aturan waris yang telah ditetapkan oleh Islam dalam ilmu faraid inilah aturan yang paling adil. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengklaim ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa innallaha kana aliman hakim. Jadi Allah menutup siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya di surah An-Nisa ayat 11 itu dengan ayat innallaha kana aliman hakim. Jadi di ayat itu dibuka dengan ayat yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian ketika membagi harta untuk laki-laki itu dua bagian daripada perempuan. Nah, dan seterusnya ya. Apabila anaknya lebih dari 2 orang, dapatkan 2/3 perempuan dan seterusnya ya. Lalu kemudian ditutup bahwa innallaha kana aliman hakim. Jadi pembagian itu berasal dari Allah yang aliman hakimah, yang maha tahu dan maha bijaksana. Itu yang perlu kita pandang secara menyeluruh ya. Kemudian juga perlu dipahami bahwa Islam itu mengatur hak dan kewajiban secara seimbang. Ya. Jadi ketika membahas hukum waris, maka kita juga perlu melihat hukum-hukum yang lainnya. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang hukum waris atau hukum faraid, itu berarti berbicara tentang hak dari masing-masing ahli waris. Tetapi di sisi lain ada juga kewajiban dari masing-masing ahli waris. Ya. Di satu sisi mungkin kelihatan bagian laki-laki itu sepertinya lebih besar ya. Kenapa? Karena lizzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada wanita. Nah, tapi ketika kita melihat kewajibannya bahwa ternyata wanita ketika mendapatkan katakanlah 1 bagian, maka itu tidak ada kewajiban dia untuk menafkahi siapapun. Ya, jadi itu untuk dia sendiri. Sementara laki-laki di pundak laki-laki mendapatkan 2 bagian, tapi kemudian ada 4 ya, ada 4 arah ya, atau 4 orang yang kemudian harus dia nafkahi. Yang pertama tentu saja adalah istrinya, ya. Kemudian anaknya, kemudian ada ibunya, ibu kandungnya ketika masih hidup, dan juga saudara perempuannya yang belum menikah. Ya. Jadi ada 4. Jadi masuk 2, keluar 4. Ya. Sementara wanita mungkin masuk 1, tapi untuk dia sendiri. Ya. Nah, ini yang perlu juga kita harus lihat secara seimbang.
bahwa Islam mengatur hak dan kewajiban itu secara seimbang. Nah, sekarang setelah kita membahas itu secara komprehensif, maka masuklah kita ke pembahasan malam hari ini, yaitu tentang bagi rata dalam pembagian harta waris. Bolehkah harta waris itu dibagi rata saja? Ya, kenapa? Karena mungkin dianggap ini lebih adil, ya. Kemudian dianggap ini menjaga silaturahmi dan seterusnya. Ya. Yang pertama yang perlu dilakukan itu tadi kita sudah bahas bahwa menerapkan hukum faraid itu hukumnya wajib ain. Jadi setiap ada muslim yang wafat, maka hartanya wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid. Maka ketika ingin bagi rata, maka yang harus dilakukan, jadi hukum bagi rata itu hukumnya boleh dengan syarat, ya, boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, dilakukan terlebih dahulu pembagian sesuai dengan hukum faraid. Ya, nah ini yang pertama kali dulu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan pembagian sesuai dengan hukum faraid, maka ini menyalahi ketentuan Al-Quran tadi, ya, yang memerintahkan kita untuk membagi harta sesuai dengan hukum faraid. Jadi ini dulu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dilakukan dulu pembagian sesuai dengan hukum faraid. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan pembagian sesuai dengan hukum faraid, lalu masing-masing ahli waris itu mengetahui bagiannya sesuai dengan hukum faraid. Kemudian setelah mengetahui, dia sadar akan bagian warisnya. Ya. Jadi berarti sesuai dengan hukum faraid, bagian saya itu berapa gitu. Nah, bagaimana? Ya, kita contohkan. Misalnya ada seorang laki-laki yang wafat. Ya, laki-laki ini posisinya adalah suami. Kemudian harta waris yang ditinggalkan itu kita anggap aja nilainya 800 juta. Ini pendekatan saja supaya mudah dibagi nanti. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama kali seperti tadi disebutkan itu adalah dilakukan dulu pembagian sesuai dengan hukum faraid. Nah, bagaimana cara membagi sesuai dengan hukum faraid? Kami di Kafa Waris Center itu alhamdulillah ada membuat teknik belajar ilmu waris, ilmu faraid dengan teknik mind mapping. Nah, teknik ini kami kembangkan itu untuk membantu masyarakat mempelajari ilmu ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya berangkat dari pengalaman kami sendiri ketika belajar ilmu ini ke berbagai guru. Ilmu ini oleh teman-teman itu banyak dianggap sebagai ilmu yang sangat sulit. Kenapa dikatakan ilmu yang sangat sulit? Bahkan banyak di antara teman-teman itu akhirnya menyerah. Ya sudahlah, kayaknya udah nyerah ini. Sampai belajar lalu beli buku banyak tebal-tebal, hafal siapa ahli waris, hafal berapa porsi warisnya. Tapi setelah itu banyak yang menyerah. Kenapa? Karena faktanya memang ilmu ini banyak ahli waris yang harus kita hafal dan juga banyak porsi waris yang harus kita ingat, kemudian banyak ketentuan yang harus kita hafalkan juga. Jadi itu yang menjadi kendalanya, ya. Nah, alhamdulillah dengan teknik yang dikembangkan dengan menggabungkan beberapa ilmu yang kami pelajari dari beberapa guru, kemudian digabungkan dengan metode-metode teknik terbaru, ya alhamdulillah bisa membantu masyarakat untuk belajar lebih pertama lebih ringkas, yang kedua waktunya juga bisa dipersingkat, ya. Seperti itu. Artinya pelajaran-pelajaran yang mungkin di kuliahan itu butuh waktu 1 semester bisa kita peras itu mungkin dalam waktu 8 jam, ya. Bisa kita pelajari, ya, dan bisa kita terapkan. Insyaallah. Sudah beberapa kali kita coba. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, bagaimana caranya kita bagi sesuai dengan hukum faraid? Nah, bagaimana cara membagi
harta waris sesuai dengan hukum faraid, yang pertama langkahnya adalah kita tentukan dulu calon ahli waris. Dan kita tentukan dulu calon ahli waris. Katakanlah kita data calon ahli waris itu ternyata cuma ada istri, anak laki-laki 1 orang, kemudian ada anak perempuan 1 orang. Kita anggap aja seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian langkah kedua setelah kita data siapa calon ahli warisnya, yang kedua adalah kita tentukan porsi warisnya. Nah, istri itu porsi warisnya adalah 1/8. Kenapa? Karena ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran ya, di surah An-Nisa ayat 12. Ya. 1/8 karena ada keturunan di sini yang hidup, yaitu disebut dengan furu. Ya. Nah, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan ini mereka mendapatkan sisa asobah. Jadi kalau harta ada 1/8, maka sisanya adalah 7/8. Nah, kemudian berapa bagian harta untuk istri? Ya, karena yang akan dibagi ini tidak banyak ya, maka yang di sini itu bisa langsung kita kalikan. Ya. Jadi di sini ada harta 800 juta ya, harta 800 juta ini bisa langsung dikali dengan angka yang di sini. Ya. Jadi 800 dikali 1/8, maka istri itu mendapatkan bagian sebanyak 100 juta. Ya, 100 juta untuk istri. Nah, kemudian harta ada 800, 100 untuk istri, maka sisanya adalah 700. Ya, 700 juta. Nah, 700 juta inilah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, di mana dari 700 juta ini laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Ya, seperti itu. Jadi dari 700 juta ini, kalau ini kita jumlahkan 2 tambah 1 jadi 3, maka yang laki-laki itu mendapatkan 2/3, sementara yang perempuan mendapatkan 1/3. Ya, 1/3 dari 700 juta ini. Jadi kalau 700 juta ini kita kali 2/3, maka yang laki-laki mendapatkan 466. Ya. Kemudian 700 kita kali 1/3, ya, maka yang perempuan mendapatkan 233,33 juta. Nah, totalnya adalah 800 juta. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Ya. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan pembagian sesuai dengan hukum faraid. Nah, setelah dilakukan pembagian sesuai dengan hukum faraid, maka masing-masing ahli waris itu mengetahui berapa bagian warisnya masing-masing dan sadar bahwa inilah haknya sesuai dengan hukum faraid. Nah, itu yang pertama ya, yang harus dilakukan. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, baru kemudian dilakukan simulasi ya. Dilakukan simulasi yaitu jika pembagian waris itu dibagi rata. Dilakukan simulasi ya. Nah, kemudian setelah dilakukan simulasi jika bagi rata, lalu kemudian dimintai persetujuan ya. Dimintai persetujuan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih banyak. Kenapa? Harus diminta persetujuan yang mendapatkan lebih banyak karena nanti konsekuensinya yang mendapatkan lebih banyak itu akan berkurang ya, akan berkurang jatah waris. Kalau yang bertambah tentu saja tidak perlu diminta persetujuan ya, karena pasti akan senang ya, seperti itu. Nah, kemudian ahli waris yang mendapatkan bagian lebih banyak itu kemudian dibuat akad. Apa itu akadnya? Menghibahkan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain yang mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Seperti itu. Nah, kemudian itu ya, yang pertama akadnya itu adalah hibah. Berikutnya, ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih banyak itu semuanya sudah harus balik. Jadi jika ada yang masih kecil, maka itu harus diberikan sesuai dengan haknya. Nah, bagaimana gambarannya langsung aja ya. Nanti penjelasannya kita lanjutkan nanti setelah itu. Jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah lakukan pembagian sesuai dengan hukum
faraid. Jadi kalau dilakukan pembagian hukum faraid, seperti inilah hasilnya ya. Kalau dilakukan pembagian faraid seperti ini hasilnya. Jadi istri itu tadi dapat 100 juta ya. Kemudian anak laki-laki dapat 466, anak perempuan dapat 233. Itu langkah pertama ya, langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita buat simulasi jika dibagi rata. Nah, ini simulasi kalau dibagi rata. Ini nomor 1, ini bagi faraid. Yang kedua ini kalau dilakukan bagi rata. Nah, kalau bagi rata, hasilnya itu seperti ini. Nah, kalau bagi rata itu gampang saja. Karena ahli warisnya cuma 3 orang, ya istri 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1, maka 800 juta ini langsung dibagi 3 saja. Kalau langsung dibagi 3, maka hasilnya 266,67. Nah, berarti per orang dapat 266,7. Nah, ini tadi yang kedua, langkah kedua, dibuat simulasi kalau bagi rata. Nah, kemudian setelah itu, setelah dibuat simulasi bagi rata, nanti akan kelihatan istri yang tadi bagiannya 100 juta, kalau sesuai faraid, kalau dibagi rata akan naik bagiannya menjadi 266 ya. Kemudian anak laki-laki kalau faraidnya 466, kalau bagi rata berkurang menjadi 266. Anak perempuan sesuai faraid 233, kalau bagi rata jadi bertambah ya, bertambah 266, bertambah sekitar 33. Nah, itu langkah kedua ya, dibuat simulasi bagaimana kalau bagi rata. Nah, kemudian setelah dibuat simulasi, tadi langkah berikutnya adalah dimintakan persetujuan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai dengan faraid yang paling besar, ya. Jadi yang besar itu kan yang ini, anak laki-laki. Ya, ini dia. Ya. Kenapa? Karena dia yang akan berkurang jatah. Ya, ini yang harus dimintai persetujuannya yang anak laki-laki ini. Dimintai persetujuan bahwa kalau dibagi rata ini bagian warisnya itu akan berkurang. Nah, apa konsekuensinya? Bahwa dia akan menghibahkan, ya, menghibahkan sebagian jatah warisnya. Misalnya dari 466 juta bagian warisnya, dia hibahkan 166 ini kepada, nah ini kandungnya ya. Kemudian 33,3 itu kepada saudara perempuan. Nah itu tadi ya yang disebutkan langkah-langkahnya. Nah kalau misalnya anak laki-laki ini setuju, maka barulah boleh ini dilakukan. Ya. Nah itu baru dilakukan. Nah kemudian tadi disebutkan bahwa syaratnya berikutnya adalah bahwa anak laki-laki di sini tuh dia sudah harus dewasa, harus balik. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam fikih muamalah, seseorang yang boleh mentasarufkan harta, mentasarufkan itu artinya boleh melakukan pengelolaan secara mandiri terhadap harta, baik itu menghibahkan, menjual, menyewakan, menginfakkan, dan seterusnya, itu haruslah sudah balik. Jadi kalau ini masih kecil, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya anak laki-lakinya ada 4 atau 5, 2 yang sudah dewasa dan 2 belum dewasa, masih anak-anak, maka yang 2 itu tidak boleh diminta untuk melakukan ini. Maka yang diminta persetujuan itu hanyalah yang 2 saja yang sudah balik, dan yang dilakukan itu terhadap yang persetujuan saja. Nah itu yang berikutnya ya. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa yang penting bahwa kalau itu kemudian disetujui oleh anak laki-laki ini, berarti bagi rata ini adalah dilakukan yang pertama sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan pembagian sesuai dengan hukum faraid, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dibagi rata, dasarnya itu adalah hibah. Hibah dari anak-anak atau ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih besar kepada ahli waris lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil. Ya, mungkin tujuannya untuk menyambung tali silaturahmi, atau bisa juga untuk menumbuhkan tali silaturahmi.
Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka itu akan menimbulkan saling mencintai. Tahadu tahabu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah ketika keluarga melakukan ini, maka tidak boleh ada sebuah kesan ataupun keyakinan bahwa bagi rata ini lebih adil daripada hukum faraid. Nah, itu sama sekali harus dihilangkan. Kita harus membangun keyakinan bahwa hukum yang ada di dalam Al-Quran itu, pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah hukum yang paling adil. Nah, kalaupun melakukan ini semata-mata karena hibah atau hadiah dari ahli waris yang mendapatkan bagian yang lebih besar kepada yang mendapatkan bagian yang lebih kecil. Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja sebagai pengantar sharing mungkin untuk pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Silahkan kalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, kita diskusi ya malam hari ini tentang pembagian waris bagi rata, bolehkah? Baik, sementara mungkin seperti itu dulu. Kami kembalikan dulu ke host Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jelas ya. Jadi kalaupun banyak muncul di masyarakat, nah sekarang sudah tahu ya triknya, bagaimana strategi, bagaimana caranya kalau ternyata di keluarga kita ada yang ingin bagi rata, maka tadi sudah disampaikan Ustaz. Pertama ya, terlebih dahulu dipastikan bahwa kita melakukan pembagian waris itu sesuai hukum faraid. Artinya apa? Tidak langsung kita bagi rata sesuka hati kita, tidak. Jadi tetap Bapak Ibu perlu mengetahui, memahami, mempelajari kalau bisa ilmu faraid ini. Karena kalau tidak kan masih bingung kita bagaimana cara pembagiannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau, kita ada kegiatan untuk belajar khusus, ada training, di mana dalam training ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmunya ya dengan 4 langkah mudah saja. Jadi hanya dengan 4 langkah mudah, Bapak Ibu sudah bisa membantu menyelesaikan kasus yang Bapak Ibu temui nantinya di masyarakat. Ya, Masya Allah. Jadi bukan hanya menyelesaikan kasus sendiri, tapi juga kasus orang lain. Jadi kalau sekali lagi ada ingin pembagian waris bagi rata, tetap lakukan terlebih dahulu pembagian sesuai hukum faraid. Jadi ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, kita jalankan. Jadi syariat itu penting untuk dijalankan, wajib untuk dijalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah itu dulu yang penting. Jadi kalau kita sudah paham ilmu faraid tentu gampang ya, tinggal bagi. Nah baru yang kedua, jika memang tadinya memang mau membagi, maka semua ahli waris yang memang berhak mendapatkannya harus mengetahui dan sadar akan bagian warisnya. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak jelaskan tanpa dia sadari, ya bahayanya apa tadi? Bapak Ibu lihat bagaimana di gambar ini, ya yang terakhir di slide ini, anak laki-laki harus ikhlas memberikan hibahkan ya 166 juta dan juga 33 juta. Nah, apakah siap? Kalau memang siap dan bersedia, sadar itu akan dibagikan kepada ya di sini contoh kepada berarti ibunya dan juga adik mungkin saudara perempuannya, maka itu bisa dilakukan jika telah yang pertama tadi pembagian secara faraid sudah dilakukan. Nah, itulah dia. Jadi sudah terjawab ya. Semoga apa yang terjadi di masyarakat atau di lapangan atau di ya kenyataannya saat ini Bapak Ibu sudah tahu solusinya, caranya. Nah, tinggal nanti bagaimana hukum faraid itu yang belum tahu barangkali penyelesaiannya bagaimana nih. Ya itu mungkin semoga sudah menjawab apa yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Karena kalau kita tidak mencoba menjalankan perintah Allah, ada saja tentunya akan menjadi masalah. Jadi itu saja barangkali dan kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Kita kasih waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya dan untuk ini kami silahkan Bapak Ibu boleh raise hand untuk bisa open mic, kita akan urut siapa yang pertama. Dan juga boleh chat. Nah, kalau chat
kalau kami lihat nih sudah ada yang masuk, langsung saja sambil Bapak Ibu boleh raise hand ya sambil menunggu. Kalau tidak mungkin menyimak yang bertanya. Kita bacakan langsung ya Ustaz ya. Ada yang bertanya. Nah ini sudah ada satu orang tapi karena sudah kita buka yang di chat, kita baca dulu satu Bu ya, izin ya Bu Najih barangkali ya. Oke, dari Bu pertama kali dari atas. Oke, sebelumnya kami informasikan Bapak Ibu karena di sini hadir barangkali banyak dari ya kami sendiri belum semua ingat nih, ya mungkin juga dari dikenalkan dari saudaranya, temannya, atau dapat link dari grup dan lainnya. Silakan Bapak Ibu absen terlebih dahulu. Kami telah kirimkan absennya di link chat. Kami kirim ulang ya, barangkali di sini ada yang keluar masuk nih, kami coba beri ulang lagi. Silakan Bapak Ibu absen. Nanti informasi tentang waris, acara, kegiatan maupun hal lainnya akan kami informasikan nanti. Oke, baik. Berikut ini ada pertanyaan dari Bu Vicky. Bagaimana dengan istri yang bekerja, di mana selama berumah tangga dan digunakan untuk operasional rumah tangga dan investasi? Nah, kepada Ustadz kami persilakan untuk bisa menjawab. Ya, bentar ya. Jadi untuk harta waris yang pertama kita perlu pahami dulu ya, pahami dulu tentang apa yang disebut dengan harta waris. Jadi harta waris itu adalah dalam ilmu faraid itu disebut dengan tirka ya. Jadi saya tuliskan di mana enaknya ya. Jadi tirka itu harta waris disebut dengan tirka. Nah, kalau kita bagi itu ada 3 macam ya. Jadi ada harta bergerak ya. Harta bergerak. Seperti misalnya uang ya, uang, kemudian ada perhiasan dan lain sebagainya. Kemudian ada harta tidak bergerak ya, seperti misalnya tanah ya, kemudian rumah dan lain-lain ya. Kemudian ada juga yang berupa hak finansial. Jadi hak finansial. Apa itu hak finansial? Hak finansial itu adalah hartanya mayit yang masih ada pada orang lain. Seperti misalnya piutang. Piutang atau misalnya dia ada katakanlah membuat usaha bersama orang lain, ada sahamnya di sana dan seterusnya. Nah, ini semua itu ketika ada orang meninggal ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan katakanlah totalnya A. Kalau dalam bahasa sekarang itu diapresial. Nah, harta ini belum boleh dibagikan sebagai harta waris sebelum kita keluarkan kewajibannya. Nah, apa kewajibannya? Katakanlah kewajiban yang harus dibagikan yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah ya. Biaya pengurusan jenazah ya. BPJ. Kemudian ada bayar utang ya. Utang. Kemudian ada wasiat ya. Nah, utang ini kan ada utangnya kepada Allah ya, utangnya kepada Allah itu katakanlah dia ada zakat harta yang belum terbayar atau ada wasiat. Nah, kemudian juga utang kepada manusia. Utang kepada manusia ini berupa utang harta. Nah, ini semua itu kita jumlahkan katakanlah B ya. Jadi apa itu harta waris? Harta waris itu adalah ketika A dikurang B itu nilainya positif. Ya. Nah, jadi antara harta yang ditinggalkan dengan kewajiban yang harus dikeluarkan itu masih ada sisanya. Nah, sisanya itulah yang kemudian menjadi harta waris. Nah, kemudian bagaimana kalau ada suami ya, suami dan istri katakanlah dia sebelum menikah suami itu kan sudah punya harta bawaan ya. Harta bawaan itu harta-harta pribadi. Katakanlah harta pribadi. Kemudian ada waris dari orang tua, ya. Kemudian harta dari bekerja, katakanlah begitu. Kemudian istri itu juga sama kan, dia bisa punya harta pribadi, ya. Kemudian ada juga waris dari orang tuanya, termasuk mungkin ada pemberian dari orang lain atau ketika menikah dia mendapatkan mahar, ya. Mahar dari suami itu adalah harta milik istri.
Nah, kemudian mereka ini katakanlah menikah ya. Menikah, lalu kemudian setelah menikah itu kan ada harta bersama. Ini ada harta bersama setelah menikah. Nah, bagaimana ketika salah satunya meninggal ya, atau gaji mereka bergabung? Nah, kalau gaji mereka bergabung, ini harta bersama mereka nanti akan ada dibelikan aset ya. Katakanlah rumah, mobil dan seterusnya. Nah, harta bersama ini itu kita bagi dua dulu karena kalau misalnya ketahuan berapa kontribusi suami dan istri, maka kita pakai angka tersebut. Tapi pada umumnya kan tidak diketahui sehingga bercampur. Maka ini kita bagi dua dulu. 50% milik suami dan ini 50% milik istri. Nah, ketika wafat suami, maka harta warisnya suami itu adalah yang ini. Ya, yang ini dia. Ketika suami yang meninggal. Ketika suami meninggal, harta yang dibagikan itu adalah harta bawaan dari suami sebelum menikah ditambah 50% dari harta bersama. Nah, dari sinilah ini yang kemudian jadikan harta waris. Di mana dari sini harta istri yang ini itu dikembalikan dulu ke istri. Ini milik istri. Nah, kemudian ketika suami meninggal, harta suami ini dijadikan sebagai harta waris. Kalau ada anak, maka istri dapat 1/8 dari harta suami ini. Nah, gitu Bu. Ya, ini memang perlu perincian. Nanti kami sarankan Ibu ikut saja training cara pembagian harta waris. Insya Allah mudah untuk dipahami. Nanti ini akan dijelaskan secara detail nantinya di situ. Ya, termasuk angka-angkanya dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Pak Rahmat. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik, syukur Ustaz. Semoga bisa menjawab ya Bu Kiki ya. Jadi bisa dibagi dulu dengan jelas harta suami atau istri. Itu tadi memang bersama maka dibagi sesuai porsinya. Kalau bersama tapi 50%, 50%. Nah, mungkin sedikit Ustadz menambahkan di sini ada ditambahkan investasi. Nah, kalau investasi ini hitungannya seandainya masih berjalan Ustadz, nah itu mungkin butuh bantuan jawaban juga barangkali saya bantu aja gitu. Bagaimana Ustadz? Investasi ya? Iya. Oke, baik. Jadi investasi itu nanti masuk ke dalam hak finansial ini. Ya. Jadi hak finansial itu. Jadi investasi itu nanti begini. Kalau ada usaha yang masih berjalan, maka jadi harta waris itu ya, harta waris ketika dia belum dibagikan, katakanlah ini harta waris ya. Ketika belum dibagikan, maka dia menjadi harta kepemilikan bersama. Dalam fikih muamalah disebut dengan syirka amlak. Katakanlah ahli warisnya ada istri, ya. Kemudian ada anak laki-laki, ya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, kemudian ibu kandung, ya, ibu kandung. Maka istri itu di sini mendapatkan 1/8, ya, 1/8. Ibu mendapatkan 1/6, ya, 1/6. Istri 1/8, ibu 1/6, kemudian anak laki-laki dan perempuan ini sisanya, ya, di mana laki-laki itu berbanding perempuan 2/1. Nanti sisanya di sini. Nah, anggap aja nih punya anak laki-laki ini anak perempuan. Nah, begitu pembagiannya. Jadi mereka masih berserta aman. Jadi kalau misalnya ada investasi yang katakanlah ada usaha yang kemudian masih menghasilkan setelah wafatnya mayit, maka usaha ini menjadi syirka amlak. Jadi mereka berserikat dalam memilikinya. Sehingga ketika ada nantinya profit sharing, ya, pembagian profit keuntungan daripada usaha ini, maka nanti dibaginya seperti ini. Jadi nanti si istri itu dapat 1/8, ibu dapat 1/6, sisanya nanti anak laki-laki, anak perempuan itu berbagi di sini sisanya. Laki-laki 2/1 daripada anak perempuan. Nah, ini nanti mengikuti porsi waris. Nah, tinggallah nanti kalau misalnya salah satu daripada anak ini, ya, katakanlah itu menjadi pengelola usaha, itu nanti dikeluarkan dulu, ya, dikeluarkan dulu berapa biasa dia katakanlah dia menjadi pengelola statusnya karyawan misalnya di perusahaan tersebut. Nah, berapa dia biasa digaji itu dikeluarkan gajinya. Nanti beda lagi yang itu berupa pembagian keuntungan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah. Semoga terjawab ya Bu ya.
Oke, langsung saja. Di sini sudah ada yang resen, Bapak atau Ibu Nadia. Silakan sebutkan nama dari kota mana. Silakan di open mic, Pak Raji atau Ibu Sarah. Silakan yang resen. Ibu siapa? Najihah Silmi ya, Iya, Saragi. silakan. Assalamualaikum Ibu, Ustadz. oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ustadz, kalau ini mungkin agak lari dari tema yang ini Ustadz. Boleh Ya, kan? gimana Bu? Misalnya kan saya ada buat waktu itu surat hibah Surat hibah Bu. wasiat untuk anak-anak. Ya. Iya, wasiat Oh, wasiat, hibah wasiat. Ya. wasiat ya. Ya. Wasiat. Karena waktu itu saya kan belum tahu, belum belajar Ustadz. Ya. Sementara kan wasiat itu kepada ahli waris kan nggak boleh ya kan Ustadz. Iya, iya. Nah, tapi terlanjur waktu itu saya sudah buat di akte notaris Ustadz. Wasiat Iya. itu gimana Ustadz? Apakah Isi itu wasiatnya gimana Bu? isi wasiatnya dibuatlah di situ apabila nanti setelah meninggal maka harta-harta itu telah dibagilah kan misalnya untuk anak laki-laki dan perempuan udah masing-masing lah dibagikan Ustadz. Iya. Tapi Iya. cuma kata-katanya itu wasiat Ustadz. Itu gimana ya Ustadz ya? Ya. Oke, baik. Jadi gini, kita bahas dari sisi hukum fikih Bu ya. Saya pakai fikih muktamad dalam fikih Syafi'i. Jadi apa beda wasiat dengan hadiah atau hibah ya? Jadi kalau dia berupa hibah, jadi hibah dengan wasiat itu kesamaannya adalah sama-sama pemberian. Bedanya apa? Kalau hibah begitu diberikan kepada orang lain, maka pada saat itu juga kepemilikannya pindah. Kalau wasiat, kepemilikannya nanti pindah setelah sang pemberi itu wafat. Kenapa? Karena wasiat itu dikaitkan dengan kematian seseorang. Jadi dia mengatakan ini aku berikan kepadamu, aku berikan kalau aku meninggal ini aku berikan kepadamu. Berarti kepindahnya kepemilikan itu dikaitkan dengan kematian pemberinya. Oleh karena itu kalau kita belajar fikih muamalah, wasiat itu menjadi batal ketika yang menerima wasiat itu lebih dulu wafat, lebih dulu wafat daripada yang memberi wasiat. Itu yang pertama. Kemudian di dalam ilmu fikih itu ada aturan wasiat itu ya. Yang pertama harta yang diwasiatkan itu nilainya tidak boleh lebih daripada sepertiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda as-sulusu kasirun. Jadi sepertiga aja. Sepertiga itu pun sudah banyak. Nah kemudian wasiat itu juga tidak ditujukan kepada ahli waris. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada bersabda, Innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah memberikan masing-masing ahli waris itu haknya masing-masing. Ya, jadi kalau ada seorang suami meninggal, berapa bagian untuk istrinya, berapa bagian untuk anak laki-lakinya, anak perempuannya, itu Allah yang ngatur. Ya, sudah Allah yang ngatur. Maka kata Rasulullah, fala wasiyata liwarisi. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Karena Allah yang tentukan kalau suami meninggal, istri itu dapat 1/4 atau 1/8. Nah, itu wasiat dari siapa? Itu wasiat dari Allah. Ya, sesuai dengan surah An-Nisa ayat 11. Ya. Oleh karena itu, kalau saran saya, kalau memang ibu mau memberikan, sepertiga harta itu dihibahkan saja kepada anak dengan dibagi rata. Ya. Nah, ada dalilnya. Dalilnya itu adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Ya. Nu'man bin Bashir itu yang ayahnya Bashir pernah mau memberikan harta kepada anaknya Nu'man, tapi hanya diberikan kepada satu anak. Lalu ditanya oleh Rasul, apakah anak yang lain juga dikasih? Lalu Bashir mengatakan tidak. Intinya, lalu kemudian Bashir itu dinasehati oleh Rasul supaya seluruh anak itu juga diberikan. Menurut riwayat yang lain, pemberian itu kemudian dibatalkan oleh Nabi, lalu kemudian Bashir dinasehati supaya dia memberikan secara adil kepada seluruh anaknya.
Maka kalau saya diminta saran, harta yang ibu mau wasiatkan itu sepertiganya dibagi rata saja kepada anak-anak yang masih hidup. Nanti sisanya wasiatkan supaya dibagi sesuai dengan hukum faraid kepada anak-anak. Maka anak-anak ibu diminta untuk belajar ilmu faraid. Atau setidaknya ibu punya semacam waris planning ya. Jadi di Kafah Waris Center kita ada waris planning, bisa membantu Bapak Ibu membuat planning bagaimana nanti ketika mewariskan hartanya. Nah, itu nanti bisa dibicarakan di belakang nanti ya. Bisa menghubungi Pak Rahmat nanti untuk penjadwalan gitu. Nah, seperti itu Bu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Berarti Ustaz, maaf ya Ustaz, bentar Ustaz. Ya, Berarti itu yang di notaris itu apa saya batalkan? Apa gimana Ustaz itu? Surat wasiatnya. Wasiatnya itu isinya gimana Bu? Maksudnya saya tidak berani mengatakan dibatal. Mana tahu ibu berwasiat nanti kalau saya meninggal bagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, atau pembagiannya sudah sesuai dengan hukum faraid. Enggak sesuai faraid Ustaz. Waktu itu misalnya saya bagi yang ini untuk anak, yang ini laki-laki dan perempuan saya buat bagi rata lah Ustaz. Oh, kalau wasiat seperti itu dibatalkan aja Bu. Kalau ibu mau bagi rata, mumpung masih hidup bagi ratanya. Nah, makanya saya sarankan kalau ibu masih hidup, sepertiganya itu ibu bagi rata ke anak-anak. Karena kan ibu juga masih butuh harta kan. Iya, Ustaz. Mohon maaf ya untuk menyambung hidup gitu. Jadi 2/3 ibu pakai untuk menyambung hidup. Karena nggak tahu kita kebutuhan besok-besok itu mungkin cukup besar, maka itu bisa dipakai untuk harta yang 2/3. Nanti mohon maaf kalau misalnya sudah menghadap kepada Allah, sisanya diwasiatkan supaya dibagi sesuai dengan hukum faraid. Nah gitu. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Ya, apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Di sini ternyata banyak di chat pertanyaan Ustaz. Kita jawab satu persatu Ustaz ya. Ini mungkin ada seperti ya. Oke, ini dari Pak Medi. Ustaz, untuk bagi rata ini apakah ada dalilnya? Dan bagaimana kalau misal anak laki-lakinya lebih dari satu orang, jadi misal 2 atau 3, dan ada yang tidak setuju ketika dihibahkan haknya tadi, Ustaz. Nah, bagaimana? Oh gitu. Iya. Hukum asalnya tadi kan sudah kita bahas bahwa hukum asalnya harus dibagi sesuai dengan faraid. Hukum asalnya. Jadi kewajiban seorang muslim itu adalah wajib ain ketika ada orang yang wafat, hartanya dibagi sesuai dengan hukum faraid. Ayat Al-Qur'annya sudah jelas tadi kan. Di ayat 11 itu sudah jelas disebutkan, lalu kemudian pahala dan ancamannya sudah jelas kan di surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Jadi hukum asalnya adalah wajib dibagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, tetapi apakah boleh dibagi rata? Apakah ada celahnya membagi rata? Jawabnya ada celah, itu adalah setelah melaksanakan hukum faraid. Jadi kan tadi kan dijelaskan dibagi dulu sesuai dengan hukum faraid, lalu disampaikan hak sesuai dengan pembagian Allah kepada masing-masing ahli waris. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya dan sadar dengan jumlah haknya, lalu kemudian dimintai persetujuan untuk menghibahkan sebagian daripada haknya kepada ahli waris yang lain. Ya. Dan itu pun juga itu dilakukan kalau yang bagian warisnya yang lebih banyak itu menyetujui. Katakanlah tadi pertanyaan lanjutannya, kalau anak laki-lakinya lebih dari 1 dan yang setuju anak laki-lakinya ada 4, yang setuju cuma 2, 2 lagi tidak setuju. Maka yang dilaksanakan hanya yang 2 saja yang setuju. Yang tidak setuju tidak boleh dipaksa. Tidak boleh juga diberi cap atau apa gitu, dibully ya. Kenapa? Karena itu adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga tersebut. Dan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Maka tidak boleh diganggu ya, itu adalah haknya daripada ahli waris. Nah, seperti itu, Pak. Baik, semoga terjawab ya. Jadi memang ada saja seperti itu, kejadian ada. Jadi kita lihat. Oke, di sini berikutnya dari Pak Darmawan, kalau misalnya ahli waris memiliki 1 istri serta 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, oh ini ingin disimulasi, Ustaz. Ya.
Jadi punya satu istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, contoh hartanya 100 juta. Bagaimana? Ini minta simulasi. Tadi berapa Pak? Istri 1 ya? Istri 1, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini kalau udah Anak ikut laki-laki training 2. mungkin tahu nih. Ya, Anak perempuan anak 1 ya? laki, iya, 2 anak laki, 1 anak perempuan. Yang udah ikut training tahu nih Ini ya. ya mungkin di sini ada alumni ya. Istri dapat berapa Bapak Ibu? Yang alumni? Delapan. Seperlapan ya, seperlapan. Kemudian anak laki-laki anak perempuan dapat Asoba. asoba ya, Asoba. asoba ya. Jadi kalau hartanya gampang-gampang aja ya 800 juta, Jadi 100 juta maka contohnya. istri dapat ya 800 juta. Kalau maka Kalau istri 100 dapat juta Pak ya 100 biar ya. gampang. Juta. Biar cepat aja gampang ya. Kemudian berarti asobanya sisanya berapa? 700 700. juta. 700 ya. Nah, kemudian laki-laki 2. banding perempuan itu 2:1 ya. 2:1. 5/5. Nah, laki-lakinya kali 2 ya. Ini 2. 4. Perempuannya kali 1. Ini 1. Berarti 5 ya. 5. Maka yang laki-laki masing-masing dapat 2/5 ya dari 700 juta. 700. Yang perempuan masing-masing dapat 1/5 dari 700. 100. Ya. Ini tinggal kalkulator aja ya. Ini per orang nanti. Karena apa ya? 2 orang. Ya. Oke, seperti ini Udah ya. Bapak Ibu. Simple. yang Nah, bertanya. makanya kalian udah ikut belajar enak nih, simple ternyata ya. Jadi walaupun banyak penerima waris, tetapi ada yang menghalangi. Nah, ini ada ring satunya nih dipelajari nanti ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Semoga terjawab Pak ya. Pak Mawan. Nah, ini nih menarik nih dari Pak Rizwan. Bahas warisan ini bosan saya sampai-sampai saya dapat nilai E di kuliah. Nah, inilah ya. Memang kenyataannya memang ya. Nah, ini pertanyaan Ustaz. Bolehkah sebagai anak tidak menerima warisan dengan alasan yang dicari dengan hasil keringat sendiri lebih baik daripada menyiksa orang tua di dalam kubur dengan anak-anaknya karena berebut warisan? Oh gitu. Mengalah gitu ya. Iya, betul. Iya. Yang pertama perlu kita pahami dulu kondisinya. Apakah ini sedang berkonflik lalu kemudian menghindari konflik lalu kemudian mengalah ya. Mungkin kalau seperti itu maka itu salah satu jalan yang terbaik juga sebenarnya, salah satunya. Tapi yang terbaik itu sebenarnya adalah mempelajari ilmu waris lalu mendakwahkannya kepada saudara. Itu yang terbaik. Ya, kenapa? Karena para saudara itu atau keluarga itu harus dipahamkan bahwa ini adalah pembagian dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa masing-masing bagian daripada ahli waris itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah dan itulah yang menjadi haknya secara syar'i. Nah, perlu disadarkan kepada saudara yang lain yang mungkin katakanlah mengambil yang melebihi daripada haknya, bahwa kalau dia melakukan itu berarti dia mengambil yang melebihi haknya. Dan itu hukumnya haram ya. Kenapa? Karena misalnya ya, mohon maaf, misalnya dia hanya jatahnya 1/6 misalnya. Nah, itulah hak syar'i yang diberikan oleh Allah. Kalau dia mengambil lebih dari 1/6, maka itu adalah bukan haknya. Hukumnya gimana? Hukumnya sama dengan mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, itu Pak, yang perlu dipahamkan. Jadi yang lebih bagus itu mendakwahkannya kepada masyarakat, kepada saudara. Ini sekaligus supaya mencegah saudara itu dari berbuat dosa, ya. Seperti itu. Nah, ini penting ya, seperti itu. Karena di sini bukan sekadar membagi hitung-hitungan juga, tapi untuk mencegah daripada terjadinya dosa di antara keluarga. Nah, kemudian tadi kalau ini yang membuat apa tadi dapat ya. Ya, insya Allah nanti di Core Center kita akan mengajarkan teknik yang bisa mempermudah. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin dulu belajar kalau di kuliahan di UIN itu sampai 3 semester. Saya dihubungi oleh teman dari Libya, ada yang ikut itu dari Libya, mereka belajar katanya 4 semester di Libya itu. Ya alhamdulillah bisa membantu ya mereka supaya lebih cepat ya, untuk memahami ilmu ini dan lebih sederhana.
Insya Allah. Semoga menjadi amal jariah bagi kita. Ustaz, tadi ini Itu kalau para ya. pertanyaan, bolehkah sebagai anak tidak menerima warisan itu mau gimana ya? Oh iya, jadi kalau misalnya bagian warisnya mau dihibahkan kepada ahli waris yang lain, hukumnya boleh. Di training itu nanti di kelas lanjutan kita ada pembahasan namanya takhorus. Takhorus itu artinya salah satu ahli waris, bisa satu atau beberapa orang, dia menyatakan keluar dari pembagian harta waris, boleh dia tentukan siapa yang mau dia berikan, boleh juga dia sebutkan secara umum. Saya nggak usah terima harta waris deh, bagi-baginya, ini bagi rata aja. Atau misalnya saya nggak usah terima bagi waris, nanti setengah bagian saya kasih ke ibu, lebihnya bagi rata di antara saudara yang perempuan misalnya, karena mungkin saudara perempuannya banyak yang membutuhkan. Boleh seperti itu. Itu namanya takhorus. Nanti bagaimana tekniknya secara detail nanti di training nanti kami akan jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Sudah terjawab. Ini satu lagi Ustaz dari Pak Anang dibantu. Dengan penjelasan Ustaz di sini berarti bagi waris laki-laki perempuan secara sama rata itu pada dasarnya tidak ada ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian proses hibah dari anak laki-laki itu kan sudah di luar urusan waris, supaya kita tidak Ya, salah memahami perintah waris menurut syariah. Apa Ustaz? iya betul. Jadi apa yang disebutkan tadi itu sudah betul. Ya, Betul ya, memang. iya. Jadi Betul ya. Oke. iya betul. Jadi tadi kalau disebutkan bahwa hibah itu di luar waris ya. Jadi nanti itu kan tadi dijelaskan setelah mengetahui bagiannya, lalu kemudian menghibahkan bagian warisnya. Nah, seperti itu. Oke. Semoga sudah membantu. Pak Anang, kalau ada lagi boleh nanti. Nah, ini sudah terjawab memang benar ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi Ya, terakhir. Nah, di sini kami izin ya, Kafah Waris Center ingin membantu nih. Karena tadi Bapak Ibu yang kesulitan belajar, bagi yang ingin mendapatkan ilmu waris tapi bingung, takut, khawatir akan sulit belajarnya dan membuat semakin stres dan lain-lainnya. Insya Allah kami di Kafah Waris Center membantu Bapak Ibu untuk bisa belajar waris dengan mudah dan menyenangkan. Dan ini sudah dirasakan, dibuktikan langsung oleh beberapa alumni training. Dan untuk ini kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu ya bahwa apa yang dirasakan alumni training ini juga Bapak Ibu bisa rasakan insya Allah. Nah untuk ini ya kami ingin sampaikan ada salah satu alumni training kami yang ya waktu itu dia berusia 80 tahun, kalau sekarang mungkin sudah 81, 82. Nah waktu berusia 80 tahun kita nggak kebayang wah, kalau ikut training itu bagaimana gitu. Dan kata anaknya memang biasanya 3 kali itu bakal, karena di hotel ya, kita di hotel dan satu harian full dari pagi sampai sore jam 4 sampai jam 5. Nah, itu kalau offline 8 jam. Nah, itu biasanya naik ke kamar untuk istirahat pagi menjelang jam 10, siang hari, dan sore. Tapi ternyata ketika telah mengikuti training kemarin waktu di Kafawari Center, dari pagi sampai sore itu tidak jadi naik ke kamar, bahkan bertahan di ruangan. Kenapa? Ya kecuali break dan makan siang ya kan. Nah, bertahan kenapa? Karena merasa menyenangkan. Nah, untuk itu mari kita simak, ini banyak sekali pesan-pesan penting dari beliau yang semoga ini jadi amal jariah beliau juga ya. Nah, Bapak Ibu boleh kita tonton dulu ini, semoga bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai wiagahan. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail.
Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang Ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya, di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu lah. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya Ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, Ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini. Karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi, saya disuruh beli gitu ya buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk
mempelajari untuk membedah bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itulah testimoni dari peserta dan kami mengajak Bapak Ibu bagi yang mau belajar tentang ilmu ini ya, kita nggak mau ya terjadi hal seperti ini kita lewati. Jadi ya kita sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari agar mempelajari ilmu ini karena sudah dinyatakan akan terjadi pertikaian, persekutuan dan lainnya. Nah, apa yang menjadi kelebihan atau yang membuat peserta merasa mudah dan menyenangkan ketika belajar? Karena kami memberikan ya ada sebenarnya rahasia 7 langkah ya untuk belajar waris ini. Cuman yang terakhir ini kami berikan fasilitas. Nah, inilah salah satu rahasianya, fasilitas lengkap di mana kami berusaha memuaskan modalitas belajar Bapak Ibu ketika ikut di training walaupun online sekalipun. Ya, visual, auditori, kinestetik itu semua bekerja, semua aktif terlibat. Nah, untuk itu kami sediakan juga toolsnya, apa itu makalah atau e-book. Nah, seperti ini, e-book 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, ini Bapak Ibu bisa bawa kemana-mana. Ini kan akan sangat membantu bagi Bapak Ibu ketika ya sedang di luar kota atau sedang di kantor, sedang di luar bisa di. Kemudian kami berikan juga ada bagan waris, ada yang kosong, berisi, lengkap, dan ini gunanya untuk Bapak Ibu membuat mind mapping. Jadi kami menggunakan teknik mind mapping, di mana teknik mind mapping ini Bapak Ibu nggak perlu paham apa itu mind mapping, tidak perlu, tapi intinya saja bahwa mind mapping, mind pikiran, mapping, memetakan di pikiran. Jadi seperti bagan waris yang ada di belakang layar saya, background saya ini, nah itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau dari gambar ini kita terlihat kalau di atas itu ada siapa, bawah ada siapa. Nah, kalau kita ini kan sengaja memudahkan. Yang namanya kalau kita pribadi di atas seperti orang tua, nih ada bapak, ada ibu, kakek, nenek, di bawah ada anak. Nah, itu kita semua buat. Jadi Bapak Ibu tinggal mengulangi atau mencontoh saja. Jadi tidak perlu membuat mapping apa itu nggak paham, nggak. Bapak Ibu tinggal gampangnya saja, mudahnya saja mencontoh apa yang sudah diberikan. Nah, inilah bagan waris salah satu tools membantu untuk memudahkan itu. Nah, setelah itu juga kami berikan latihan dari awal Bapak Ibu pertemuan pertama sampai pertemuan kelima akan terus ada latihan. Bahkan bukan hanya dalam pertemuan, tapi juga di luar pertemuan, yaitu kami ada berikan grup nantinya. Nah, dalam grup itu di antara hari Selasa ke hari Jumat itu ada Rabu, Kamis, Bapak Ibu juga kami berikan proses untuk latihan. Nah, latihan ini akan membuat Bapak Ibu mind mapping itu semakin kuat, ya. Kami berikan. Nah, jadi ada sertifikat juga dan itu tadi grup. Nah, grup ini Bapak Ibu bisa gunakan bukan hanya saat training atau saat pertemuan 5 kali tersebut, tidak. Tapi Bapak Ibu bisa gunakan nanti setelah 5 kali pertemuan tetap bisa ada dalam grup dan bisa berkonsultasi private langsung dengan Ustaz. Dan biasanya kalau sudah ada grup ini, ketika Bapak Ibu mungkin ya 5 bulan ke depan mendapatkan kasus baru di keluarga atau tetangga bertanya kepada Bapak Ibu, tolong Pak, saya punya kasus waris di mana meninggal istri, tinggal suami, anak, bapak. Bagaimana penyelesaiannya? Bapak Ibu sebenarnya mudah. Ya, kita telah berikan 4 langkah mudah. Nah, langkah pertama saja Bapak Ibu sudah dapatkan, Bapak Ibu udah perlu khawatir karena kita berada dalam grup. Bapak Ibu tinggal berikan di dalam grup tersebut. Ya, nanti grup itu akan saling membantu. Bapak Ibu juga ya akan biasanya menyelesaikan terlebih dahulu sebelum Ustaz menjawab atau Ustaz memverifikasi saja sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan penerimaan langkah pertama udah aman, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang bertanya. Bapak Ibu bisa membantu konsultasi orang lain malah. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang ingin belajar, kami berikan ya kesempatan ini, programnya ini kan cukup waktunya tidak cepat ya, bulan depan atau minggu depan itu belum tentu ada. Kenapa? Karena
3 kali atau paling cepat 2 kali, 2 bulan, maaf, 1 kali dalam 2 bulan atau 3 bulan. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan adakan Selasa depan di hari Selasa tanggal 10 Oktober ya. Nah, insya Allah hari Selasa dan Jumat itu waktu kita, dan pada hari Selasa 10 Oktober kita akan mulai selama 5 kali pertemuan ya pukul 20 sampai 21.30. Nah, ini materinya Bapak Ibu bisa lihat di sini lengkap ya, memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Nah, rincian asbabul furud asobah tadi, wah ini misalnya siapa yang mendapatkan yang banyak gitu ya. Kelihatan penghalang waris, nah ini penting. Jadi ada ring 1. Jadi kami memberikan strategi bagaimana Bapak Ibu memudahkan ketika belajar. Nah, semua itu dipetakan di pikiran. Jadi tidak perlu menghafal. Makanya kalau kami mengatakan juga, Bapak Ibu yang belajar di Kafah Waris Center tidak perlu menghafal semuanya, tapi Bapak Ibu insya Allah bisa hafal tanpa menghafal. Masya Allah. Bagaimana itu? Nah, insya Allah di training waris Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menggunakan mind mapping, insya Allah dapat seperti peserta, ada yang mengatakan yang itu mereka atau ketika belajar ya selesai, ketika melihat menemukan kasus, dia hanya dengan melihat tembok atau dinding itu selesai kasusnya. Karena sudah termapping di pikirannya, jadi langsung keluar. Nah, contoh kasus yang tadi ditanyakan oleh Bapak ya, itu udah dengan mudahnya kelihatan di bagian waris seperti yang di belakang saya ini. Jadi sudah tahu porsinya, bagian warisnya, penerima warisnya, yang terhalang siapa saja. Nah, insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan di training ini. Nah, berapa biayanya? Nah, ini. Biaya training ini normalnya 500.000. Namun saat ini kita tidak menggunakan harga ini, kita kasih harga promo untuk Bapak Ibu. Berapa itu harga promonya? Yaitu Bapak Ibu yang nanti malam ini bisa menggunakan harga ini 295.000. Insya Allah dengan 295.000 ini Bapak Ibu selama 5 hari Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang lunas, kami kasihkan bonus ya, ada materi dan video rekaman rahasia cara mudah belajar waris. Ini lebih kurang senilai 50.000. Bapak Ibu dapatkan nanti, kenapa? Karena ini materi sama video rekaman ini penting untuk membantu Bapak Ibu memudahkan ketika training nantinya. Karena ada rahasianya, salah satunya tadi ya diawali dengan apa dulu, kemudian bagaimana, terus ya tekniknya manajemen itu apa saja yang dibuat, terus bagian warisnya bagaimana, dan ada 7 lebih kurang itu akan Bapak Ibu dapatkan di rahasianya cara mudah belajar waris nilai. Itu senilai 50.000, artinya kalau dihitung 295 Bapak Ibu sudah hemat ya, sudah berkurang karena mereka yang sebelumnya membayar ini untuk mendapatkannya. Nah, itulah mungkin yang kami sampaikan. Nah, oh iya, untuk mendaftar Bapak Ibu boleh klik di sini. Daftar training waris. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut, insya Allah Bapak Ibu absen dulu tadi, insya Allah kami kabarkan juga nanti di informasi berikutnya. Nah, sekali lagi daftar training waris Bapak Ibu silakan langsung dapatkan promo 295.000 ini, dan langsung ketika sudah terdaftar maka masuk member area Bapak Ibu sudah bisa mengakses video dan materi rahasia cara mudah belajar waris. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin kesulitan menghubungi atau membuka link itu silakan hubungi saya. Silakan dicatat atau difoto atau di screenshot 0853 5551 7722, itu nomor saya, Rahmat Junaidi. Saya langsung, saya sebagai founder dari Kafah Waris Center, selalu siap membantu Bapak Ibu atau WA-nya yang bisa. Nah, ada pertanyaan, boleh Ustadz kami diberikan rekaman dan juga materi yang hari ini? Nah, untuk hari ini seperti yang kami sampaikan di flyer dan lainnya, memang tidak ada fasilitas kami berikan. Namun Bapak Ibu yang ingin mendapatkan fasilitas, yaitu rekaman dan juga materinya, kami berikan aksesnya. Dengan catatan Bapak Ibu silahkan berkontribusi. Hanya 50.000 saja, maka materi dan akses rekaman videonya Bapak Ibu bisa langsung dapatkan. Nah, untuk ini nanti silakan hubungi saya di nomor ini 0853 5551 7722. Semoga Bapak Ibu bisa mengulang-ulang membantu untuk menjawab kalau ada hal-hal yang kasus yang sama terjadi. Nah, itu saja mungkin informasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi ada chat masuk, tapi izin yang kebanyakan apa masih ada pertanyaan. Oke, izin untuk konsultasi. Oke, ini sepertinya ada yang satu. Oke, Bapak Ibu, waktu kita sudah habis, sudah lewat, tapi mohon maaf nih, barangkali kalau masih ada, kami biasanya akan kami jawab juga ya. Kita akan bantu. Oke, sepertinya ada ya.
Ada dari Pak Mas Puri. Ya. Gimana Ustadz? Ada yang bertanya di chat, kita bantu jawab dulu. Boleh Pak, boleh. Tapi ini mungkin Oke. jawabannya lisan karena di laptop sudah ini. Oke, boleh, baik. Oke, Oke, baik. sebentar nih ada yang terlewat, ternyata ada juga yang baru menulis. Karena yang tadi terakhir itu sebelum presentasi sudah dibacakan semua. Dari Bu Desi, Oh, jika ya. orang tua sudah meninggal, rencana anak perempuan mau membelinya sebelum dibayar, bolehkah rumahnya ditempati secara cuma-cuma? Gitu, Ustaz. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa hukum asal daripada harta waris yang belum dibagikan itu adalah kepemilikan bersama, ya, dengan akad syirka amlak, ya, syirka amlak atau bersyirkah secara kepemilikan di antara semua ahli waris. Artinya kalau semua ahli waris itu menyetujui, berarti memang diperbolehkan untuk kemudian memanfaatkan daripada harta waris tersebut. Seperti itu, Pak Rahmat. Oke, baik. Ya, semoga ini memang waktunya singkat. Terakhir nih, sepertinya ada yang lain ucapan terima kasih. Assalamualaikum. Izin. Terima kasih juga. Mohon izinnya. Oke, baterai habis. Low bed. Oke, nggak apa-apa. Izinnya. Oke. Nah, ini satu lagi dari Pak Masuri. Afwan Ustadz, kalau di antara ahli waris ada yang banyak membantu almarhum untuk berobat dan sebagainya, apakah berpengaruh terhadap pembagian harta waris? Banyak apa Pak? Kalau di antara ahli waris ada yang banyak membantu almarhum untuk berobat dan sebagainya, artinya banyak mengeluarkan uang untuk almarhum. Apakah berpengaruh terhadap pembagian harta waris? Nah, ini singkat. Iya, yang pertama, apabila ada salah satu anak mungkin banyak mengeluarkan biaya pengobatan daripada orang tua, maka itu dikembalikan kepada si anak. Ya. Kalau kemudian itu akan dijadikan sebagai bagian daripada dia berbakti kepada orang tua, birrul walidaini, maka itu tidak dimasukkan ke dalam tagihan tagihan daripada harta waris, ya. Tapi kalau misalnya si anak mungkin ada membutuhkan biaya, dan itu kan harusnya juga biaya yang dimasukkan ke dalam harta daripada mayit, maka itu boleh dimasukkan ke dalam harta mayit, ya. Jadi nanti dipotong daripada harta waris sebelum dibagikan. Nah, itu juga hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Jadi itu diserahkan kepada si anak, ya. Kalau misalnya dia ingin menjadikan itu sebagian daripada bagian daripada biaya yang dipakai untuk berbakti kepada orang tua, maka itu akan menjadi amal soleh bagi anak tersebut. Jadi pilihan itu ya, apakah mau pakai hartanya sendiri untuk membantu orang tua, harta waris, berarti ya sebenarnya tidak terganggu kalau seandainya memang keinginan berbakti tadi di walidain. Tapi kalau harta warisnya yang maksudnya harta orang tua yang dipakai untuk berobat dan lainnya, itu boleh-boleh aja tentunya ya. Dan apakah akan terpotong, namanya kan selagi masih hidup, sebelumnya untuk berobat terpakai, berarti kan harta milik pribadi. Salah ya. Oke, semoga sudah terjawab ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, semoga apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini diberkahi Allah dan Bapak Ibu sudah mendapatkan jawaban dan mendapat pencerahan lebih banyak. Dan sekali lagi yang mau ikut training, kami ambil kasih kesempatan. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan tadi kan ketika Bapak Ibu sudah mau mendapatkan materi dan rekaman dari malam hari ini, Bapak Ibu kan bayar 50.000, tapi bagi Bapak Ibu yang ikut training membayar lunas ya sebelum acara besok, maka Bapak Ibu kami berikan juga bonus 50.000, berarti Bapak Ibu tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar 50.000 untuk materi dan seminar webinar pada malam hari ini. Artinya gratis ya. Jadi 100.000 Bapak Ibu sudah lebih untung ya untuk yang peserta angkatan ke-17 ini. Jadi Bapak Ibu silahkan ambil kesempatan untuk belajar ilmu waris ini, karena Bapak Ibu semoga bisa menjadi amal jariah yang bisa mengangkat satu kampung ya, satu kampung kalau ada kejadian ini. Barangkali itu sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau sampaikan closing statement. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini itu bisa memberikan pemahaman bagi kita tentang pentingnya kita untuk terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah dari semua ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
pengatur yang terbaik ya. Jadi kita harus meyakini bahwa hukum Allah itulah yang paling adil ya, di atas daripada hukum buatan manusia. Seperti itu para walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih. Sekali lagi bagi yang belum absen barangkali walaupun tinggal berapa orang, ini informasi-informasi bagi yang belum mendapatkan informasi sebelum kita tutup. Namun karena sudah berakhir, maka kita tutup pada malam hari ini. Sama-sama kita bacakan alhamdulillah, alhamdulillah, amin dan alhamdulillah. Kami dari Power Center mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas semua kesalahan dan mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron Ustaz wabarakatuh. Yusron, syukron Bapak Ibu semuanya ya di sini hadir banyak ya, alhamdulillah tidak bisa sebut satu persatu. Izin kita close Bapak Ibu ya, ya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya.